Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah eksotik di Indonesia yang dianugerahi dengan begitu banyak keistimewaan. Namaku Karyati. Sebagai seorang yang terlahir di Pulau Jawa, saya tumbuh dan besar di kota Purworejo, sebuah kota yang terletak di bagian selatan Jawa Tengah. Selamat sore, ketemu lagi di Lemos FM. Saya mau nanya nih, harapan dari seorang Mbak Dita. Semoga lukisan saya ini dapat menginspirasi generasi muda lainnya dan dapat berkarya untuk pembangunan yang lebih baik, Mas. Dengan menggunakan kendaraan roda 2, saya menjambangi tempat pengelolaan akhir sampah atau TPAS Gunung Tumpeng, Kelurahan Jetis di Kabupaten Purworejo. TPA ini dikelola dengan sedemikian rupa dengan memegang prinsip ramah lingkungan, sehat, nyaman, dan indah. Jauh dari kesan kumuh. Di sini banyak pemanfaatan barang bekas yang digunakan untuk menghias tanaman. Serta yang tidak kalah penting, TPA ini berfungsi sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat luas untuk memperoleh informasi teknis mengenai pengelolaan lingkungan hidup secara optimal. Kali ini saya berkesempatan untuk mengunjungi SPAM Keburejo, Kabupaten Kebumen. Di sini, saya disambut dengan baik oleh petugas dan dijelaskan mengenai tahapan proses pengelolaan air minum. Air minum yang bertujuan untuk mengatasi keterbatasan air baku yang tidak merata di wilayah ini. Seperti yang kita ketahui, kebutuhan akan air minum yang bersih dan sehat merupakan hal yang fundamental bagi setiap warga. Itulah yang menjadi upaya dan fokus utama pemerintah dalam pembangunan infrastruktur SPAM regional Keburejo. Tahapannya, ketersediaan air minum yang layak dan aman dan terus dirasakan manfaatnya oleh setiap warga untuk saat ini dan nanti. Di suasana fajar yang indah, saya mencoba mengunjungi penataan kawasan Putuk Setumbung yang terletak tidak jauh dari Candi Borobudur, tepatnya di Desa Karangrejo, Borobudur. Tapak demi tapak saya lalui untuk mencapai spot utama dalam menikmati keindahan sunrise. Tak bisa dipungkiri, akses jalan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kemudahan pergerakan di dalam kawasan. Bentuk dukungan pemerintah diantaranya adalah peningkatan jalan akses Balkondes di Desa Karangrejo. Dengan adanya perbaikan jalan infrastruktur ini, nantinya dapat meningkatkan perekonomian daerah dengan terus menuju pada kemandirian rakyat. Kunjungan saya selanjutnya yaitu mengunjungi Desa Karanganyar yang dikenal sebagai penghasil kerajinan gerabah. Banyak hasil-hasil kerajinan gerabah dari hasil olahan penduduk setempat yang terpajang. Desa wisata ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun mancanegara untuk datang, serta memiliki andil dalam mendukung pariwisata di kawasan Borobudur. Lingkungan yang bersih dan sehat serta kemudahan akses jalan adalah salah satu dambaan setiap warga yang tinggal di lingkungannya. Dengan dibangunnya infrastruktur permukiman jalan lingkungan di daerah Karanganyar dan renase di Desa Karangrejo, maka akses di dalam kawasan ini menjadi lebih mudah untuk dilalui.
Kebudayaan Jawa, khususnya Jawa Tengah, sejatinya memiliki keanekaragaman budaya yang sungguh kaya, serta bernilai historikal tinggi. Salah satunya adalah Candi Pawon yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Jawa pada masa silam. Dengan dilakukannya penataan kawasan Candi Pawon, merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga warisan cagar budaya nasional. Melalui program Pamsimas di Desa Keborejo, para warganya kini dapat menerima manfaat akses air minum dan sanitasi yang layak. Diharapkan dengan adanya program ini dapat dimanfaatkan dan dilakukan secara berkelanjutan sebagai upaya pemandirian desa melalui penyediaan akses air minum dan sanitasi layak secara nasional. Upaya mewujudkan visi pembangunan Indonesia dari pinggiran dilaksanakan dengan terus menggelorakan gotong royong dan partisipasi segenap elemen masyarakat dalam proses pembangunan. Salah satunya melalui program PISEU atau Padat Karya Kecamatan Sawangan. Kali ini saya mencoba mengunjungi TPS 3R KSPN Borobudur. TPS 3R ini berkomitmen dalam memfasilitasi masyarakat untuk mengurangi sampah yang dilakukan sedekat mungkin dari sumbernya. Saya menerima penjelasan yang informatif dari petugas TPS 3R di sini. Tahapan proses yang dilaluinya pun mencakup kegiatan reduce, reuse, dan recycle. TPS 3R yang awalnya dianggap sebagai salah satu indikator dalam mengurangi beban pemrosesan akhir sampah di TPA sampah, kini telah membuka potensi lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar TPS 3R. Saya terus berjalan menyusuri akses pedestrian yang merupakan prasarana dan sarana sanitasi KSPN Borobudur yang mencakup drainase, toilet, dan bin sampah. Fasilitas ini juga termasuk dalam sarana pendukung dari KSPN Borobudur. Dalam kunjungan saya ke Candi Borobudur, saya menggunakan angkutan tradisional andong. Sang kusir pun menyambut saya dengan ramah. Saya pun diajak melihat-lihat keindahan panorama alam yang terbentang luas. Beliau pun menceritakan dengan antusias mengenai sejarah budaya Candi Borobudur yang sempat menjadi salah satu keajaiban dunia. Sesampainya di Candi Borobudur, dengan perlahan kaki ini mulai menaiki beberapa buah anak tangga yang terbuat dari batu alam. Kesan yang saya rasakan saat melihat mahakarya ini adalah rasa takjub yang luar biasa. Bangunan candi ini mampu membius para pengunjung yang mendatanginya. Mayoritas bangunan candi, baik stupa maupun relief, masih sangat terjaga keasliannya. Saya ingin terus mengenang jejak-jejak kaki pembangunan yang telah terpatri di beberapa tempat melalui sebuah karya musik yang indah. Karena sejatinya musik itu mengubah dari yang imajiner menjadi sebuah keindahan. Harapannya sederhana, yaitu menyampaikan pesan dan harapan kepada semua lapisan masyarakat mengenai harapan dari sebuah karya pembangunan untuk Indonesia. Karena musik sangat universal, maka bisa dinikmati oleh semua golongan
usia, dan etnis. Inspirasi adalah ketika karya menjadi nyata, serta memberi harapan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebuah mahakarya untuk Indonesia, Mahakarya Cipta Karya.